Shalom teman-teman. Shalom. Yang di rumah juga yang di sini. Apa kabarnya Olive? Baik. Grace, Kak Dedi, oke, Evan juga sehat, Raka ya. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Kopi Korea Online Service. Yuk kita sama-sama mau sembah Tuhan kita, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Kita pujikan Agnus Dei.
Ya Allah yang mulia, hanya Dia yang layak disembah. Mari saat ini angkat suaramu, mari puji Dia, sembah Dia karena Dia adalah Allah yang layak untuk diagungkan. Sembah Dia dengan seluruh totalitas hidupmu. Sembah Dia karena hanya Dialah sumber kehidupanmu. Mari kita puji dengan segenap hati kita. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita agungkan Dia karena Dia adalah Allah yang layak. Engkau layak Tuhan, Engkau baik. Terima kasih berkat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau beri bagi kami. Kami mau puji, kami mau sembah. Engkau layak, Engkau layak. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Allah kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Buat petang hari ini Kau kumpulkan kami kembali. Meskipun kami berbeda-beda tempat, tetapi hati kami satu untuk memuji Engkau. Tapi hati kami satu untuk menyembah Engkau Tuhan. Hati kami tetap satu karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Kami bersyukur untuk semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu sampai saat ini. Detik ini kami alami dan kami rasakan. Dan kami boleh setiap hari semakin diteguhkan iman percaya kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa seluruh kerendahan hati kami kepadamu. Biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk menyembah Engkau. Engkau yang layakkan kami, sehingga kami terbebas dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menghadap kehadirat-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, dengan hati yang penuh dengan syukur dan sukacita, karena Engkau Allah yang senantiasa ada bagi setiap kami. Berkatilah rangkaian acara ibadah dari awal hingga akhir, sehingga semuanya berkenan di hati-Mu. Ini pujian kami, ini syukur kami, ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dan teman-teman di sini, tentu ada banyak hal yang boleh kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita ya. Kalau nggak karena ada COVID-19, tentu mungkin Olive nggak bisa sama-sama dengan kita karena dia mungkin sudah mulai studi. Mungkin Grace juga dengan kegiatan les dan lain sebagainya. Kakak-kakak juga dengan kegiatan masing-masing. Tapi syukur kepada Allah karena kita masih bisa beribadah secara online. Dan kita sadari bahwa lewat bersyukur ada semangat yang baru dalam hidup kita, bukan? Bahkan di dalam ucapan syukur kita ada mujizat yang Tuhan adakan. Ya kita lanjutkan pujian kita, ada mujizat dalam bersyukur. Selalu menolong hidup.
Oleh sebab itu, nggak ada alasan buat kita untuk bersungut-sungut ya teman-teman. Oke, sebentar kita mau ngobrol sedikit dengan teman-teman yang ada di sini ya. Berkenaan dengan integrity in silence atau integritas dalam keteduhan ya. Teman-teman kalau boleh tanya dulu nih tentang Olive ya. Olive biasanya dikenal sebagai pribadi yang gimana sih? Kalau teman-teman mungkin kasih opini Olive tuh kayak gini. Biasanya tuh yang Olive tahu tentang opini teman-teman tentang pribadi Olive tuh sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku lebih cenderung kayak membuka diri gitu. Jadi kayak mau temenan sama siapa ya udah, terus ngejokes bareng sama siapa aja juga bisa gitu. Jadi supel ya, siapa aja, kapan aja juga bisa ya, tetap nyambung connect gitu ya. Iya. Oke, thank you Olive. Kalau Grace biasanya dikenal oleh teman-teman sebagai pribadi yang gimana sih? Orang yang cuek. Cuek? Terus paling bodo amat lah kalau ada masalah. Kalau ada masalah bodo amat. Iya. Tapi biasanya kadang ya, kalau misalnya orang yang bodo amat itu di luaran gitu ya. Tapi kalau bener-bener ada masalah itu stres sendiri, gitu nggak sih Grace? Iya, kadang. Kadang gitu ya. Oke. Sekarang mau tanya Raka nih. Pinjam dulu. Raka biasanya dikenal sebagai pribadi yang gimana sih Raka? Suka guyon. Suka guyon. Terbukti karena kamu banyak guyon jadi lemaknya kebakar ya? Iya, bisa. Canda teman-teman ya. Ini sorry, bukan body shaming. Terus selain suka bercanda apalagi Kak? Ketawa. Ya bercanda ketawa toh. Selain itu gimana? Oh ya apa adanya lah. Apa adanya, terbuka gitu ya. Ya. Oke, next Evan. Van, biasanya kamu dikenal sebagai pribadi yang gimana sih Van? Menurut teman berarti ya. Nek aku sih jujur gak tahu karena selama ini gak pernah tanya jujur maksudnya pendapat orang tentang aku tuh gimana. Cuman nek menilai aku pribadi sendiri sih, aku merasa nek agak pendiam nek misal belum kenal. Agak pendiam kalau belum kenal. Oke, agak sedikit beda sama Olive ya. Olive mau siapa aja tetap cer-cer aja gitu ya Olive ya. Aku emang agak susah jujur ya. Oke. Cuman nek misal udah deket ya mungkin tahu lebih dalam lagi. Oke, thank you Evan. Sekarang Kak Dedi nih. Ya, Grace minta tolong Grace. Kak Dedi biasanya dikenal sebagai pribadi gimana sih Kak? Gimana ya? Kata orang sih saya mudah bergaul. Maksudnya mudah bergaul tuh teman-teman yang usia segini saya bisa nimbrung, terus usia yang lebih tua juga saya bisa mengikuti gitu. Katanya sih, saya sih enggak tahu juga. Iya, begitu. Iya, ini kan tentang opini teman ya. Iya, gitu. begitu. Oke. Memang sih beberapa yang dikatakan sama teman-teman kalau menurut pribadi saya ya memang kayak gitu. Olive gak gampang bergaul, Grace juga bodoh-bodoh amat gitu ya. Bukan bodoh pikiran enggak ya, suka cuek gitu. Terus Raka ya memang suka bercanda. Terus Evan memang kalau memang belum ada chemistry banget, belum berani untuk terbuka. Kalau Kak Dedi sih mau anak bayi kek, mau nenek-nenek yang udah emak-emak tuh semuanya dijabanin sama Kak Dedi. Nah kadang teman-teman nyadarin gak sih kalau pribadi kita kadang bisa menjadi berubah karena tuntutan orang, bener gak? Pernah gak Grace ngalamin kayak gitu? Misalnya nih kamu punya temen, karena temenmu tuh ngerasa kamu cuek banget, akhirnya kamu mencoba untuk mengubah diri kamu sesuai dengan apa yang requestnya temenmu. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah sih. Pernah, Olive juga pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Biasanya enak gak sih untuk menjadi seperti harapan orang lain itu enak gak Grace? Nggak enak sih, soalnya udah terbiasa sama yang kita diri sendiri. Jadi nggak nampak keaslian kita sendiri gitu ya. Kadang kan kalau kita sekarang lihat nih di medsos banyak nih anak yang rame banget, yang care banget sama teman-teman. Misalnya ada yang bikin status atau upload apa, terus selalu cepet buru-buru komen gitu ya. Tapi aslinya dia bukan orang yang ceriwis, bukan orang yang rame, bukan orang yang care gitu. Cuman karena supaya dia ini diketahui banyak orang bahwa di medsos tuh dia aktif gitu ya, makanya dia pengen tampil aku ini orang yang care, padahal sebenarnya enggak, dia perang sendiri dalam dirinya. Terus tadi kan dikenal sama teman-teman seperti itu. Kalau kita sendiri sebenarnya nyadari enggak, atau sudah sejauh mana sih pengenalan diri kita terhadap diri kita sendiri? Apakah kita sudah cukup mengenal tentang diri kita? Atau misalnya kita ini
tahu diri kita lebih banyak dari orang lain, malah justru kayak gitu loh. Seperti jendela Johari ya, ada yang orang lain tahu, aku tahu. Ada yang orang lain tahu, aku nggak tahu. Ada sisi yang aku tahu, orang lain nggak tahu. Dan sama sekali sisi yang keempat adalah nggak ada orang lain maupun saya yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Nah, ini sisi yang ketiga nih. Orang lain nggak tahu, aku tahu. Itu biasanya lebih kita paham berapa persen sih di dalam diri kita itu untuk kenal diri kita sendiri. Kalau Kak Dedi sendiri, kira-kira kalau dipresentasikan, diprosentasekan, itu berapa persen pengenalan akan dirimu sendiri? Seberapa ya? Mungkin tidak ada 50% ya. Nggak ada 50%. Ya, karena gini, kadang kita itu mengikuti lingkungan gitu loh. Jadi kalau kita di lingkungan orang yang lebih tua, otomatis kita tetap harus ikut sopan santunnya. Kecuali kalau kita di posisi berada di lingkungan yang anak-anak, mesti kita lebih ikut kepecicilannya mungkin ya, suka guyonnya, terus suka apa ya, pokoknya intinya suka bercanda gitu loh, kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Dedi. Olive, kalau Olive gimana? Kira-kira kalau dikasih persen tuh berapa persen sih kamu udah kenal dirimu sendiri? Mungkin kalau secara fisik 50%, tapi untuk secara kepribadian kadang teman 50% lebih tahu sih. Kadang gitu ya, kita sangat terbantu dengan keberadaan orang lain untuk lebih tahu karakter kita. Dan kita sendiri kadang untuk jujur menilai diri kita itu agak susah banget. Apalagi orang Indonesia nih dengan budayanya, ketimurannya gitu ya. Orang kalau ditanya, coba sebutin 10 kelebihan kamu. Wah, mikirnya udah bisa seharian tuh. Tapi kalau misalnya disuruh nyebutin, coba sebutin 10 kejelekan kamu, cepet tuh, set. Karena apa? Kita udah terbiasa dengan lingkungan yang suka ngejudge orang lain gitu ya. Tapi untuk kasih pujian buat orang lain, kasih support itu agak sulit gitu ya. Jadi tadi benar juga, Jendela Johari juga pengalaman dari Olive bahwa kita sebenarnya ini butuh orang lain untuk membantu kita mengenal diri sendiri. Kita nggak bisa diri kita sendiri juga untuk mengerti saya ini siapa sih? Apalagi ada bagian jendela yang keempat ya, yang sama sekali kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Jadi kita butuh pertolongan daripada Tuhan, gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang integrity of silence, in silence ya, kita mau pujikan, kita mau bawa hati kita supaya lebih mengenal Tuhan. Kita mau seperti rusa yang haus. Seperti
Tuhan yang mengenal pribadi kita gitu ya. Makanya kalau misalnya hal yang sangat wajar, biasanya anak-anak Tuhan kayak kita ini yang mengaku percaya sama Tuhan tuh biasanya punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Nah, tapi saat teduh itu bisa dianalogikan dengan hal yang lain loh, ya kan? Saat teduh di mana masa-masa sepi atau kita sendirian di kamar, apalagi nih masa-masa Covid, kita kan banyak di rumah gitu ya. Biasanya kita ngapain aja ya? Apakah dalam keteduhan kita itu selain saat teduh dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji, baca renungan kayak gitu ya, apakah ada keteduhan-keteduhan lain yang kita lakukan? Apakah ada keteduhan-keteduhan lain yang kita pikirkan di dalam pikiran kita? Mungkin bukan hanya memikirkan tentang hal yang positif, tapi bisa jadi kita memikirkan hal yang negatif, entah tentang kita, tentang kejenuhan kita, kebosanan kita di rumah, kemudian keluhan kita dengan tuntutan studi, tuntutan kerja, yang kerja ya, kita ngeluh dalam pikiran kita meskipun gak terucap ya, tapi dalam keteduhan itu kan ada waktunya ketika aku sendiri, aku bebas untuk sebagai seorang yang asli. Jadi aku otentik nih, terserah aku mau apa, mikir apa aja. Makanya juga perasaan kita ya, kadang kan kok kayak gini ya, kayaknya aku rasanya tuh kok nggak serk sama anak ini ya, dan lain sebagainya. Banyak perasaan-perasaan, sehingga kadang juga dalam keteduhan kita itu kita merancangkan sesuatu. Bukan hanya merancangkan sesuatu yang baik untuk masa depan, tapi kadang merancangkan sesuatu yang iseng gitu ya. Bener ya Raka? Raka ini kan suka bercanda gitu. Kadang kalau misalnya pas sendirian mikir kayak gitu nggak Kak? Nih ada kesempatan nggak yang ngisengin temanku besok gitu ya, terus janjian, terus ngeprank temennya gitu ya. Cuma kemarin kan ada beberapa berita yang anak-anak muda ngeprank tapi keterlaluan banget gitu ya. Nah itu sesuatu yang nggak perlu kita tiru teman-teman ya. Tapi tentu saat teduh kita harus maknai dengan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu aku mau sampaikan dari yang ditulis sama Paulus dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Paulus bilang gini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mau tak garis bawahin dari 27a, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah dalam keteduhan ini teman-teman berkaitan dengan integritas gitu ya. Tadi kan kalau kita misalnya berpikir, berasa atau mempunyai planning tentang hal-hal yang negatif, berarti kan dalam keteduhan kita sebenarnya kita nggak nunjukin integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah dalam bagian ini saya kaitkan tentang bagaimana Paulus tetap berusaha meskipun nggak ada orang lain di sekitar dia tetap berusaha untuk melatih dirinya mempunyai integritas di hadapan Tuhan dan juga di hadapan dirinya sendiri sebagai pribadi asli. Jadi kalau misalnya boleh saya katakan bahwa dia mencoba untuk menaklukkan dirinya sendiri. Karena apa? Untuk seorang cowok menaklukkan hati cewek itu kadang dengan gombalan-gombalan gitu bisa ya. Apalagi cowok yang seru, cowok yang lucu, itu banyak cewek yang suka. Cowok yang pintar main musik, Raka belajar main musik ya, nanti banyak cewek yang terkindil-kindil sama kamu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita bisa menguasai orang lain dengan trik-trik kita. Tapi yang paling susah, saya juga ngalami, menguasai diri kita sendiri. Apalagi di dalam masa-masa teduh. Sungguhkah masa-masa teduh kita selama ini, sepanjang umur kita, bagi yang masih belasan tahun, sudah 20 tahun ke atas, masing-masing kita juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Benar gak sih bahwa keteduhan ini sungguh-sungguh sudah diisi dengan hidup yang berintegritas di dalam pikiran, hati, dan juga rencana-rencana kita ke depan? Kalau belum, yuk kita sama kayak Paulus, kita usaha untuk menaklukkan diri kita sendiri. Karena itu butuh perjuangan, butuh komitmen, komitmen yang konsisten, bukan hanya komitmen di awal tetapi konsisten sampai akhir. Sehingga penaklukan akan diri sendiri bukan supaya kita menikmati keduniawian atau kesenangan kita, tapi kita singkirkan semuanya itu, sama seperti pengakuan kita bahwa Yesus itu Tuhan kita. Tuhan itu kalau bahasa Indonesianya Tuan, jadi dia yang memiliki kita tuh kayak hambanya. Jadi kalau misalnya kita mau menaklukkan diri kita kita jadikan hamba di dalam
rahmat Allah yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk berpikir, apalagi dalam saat-saat teduh kita. Kita apalagi yang cowok-cowok nggak justru malah mumpung ada wifi di rumah, mumpung ada kuota, kita buka yang aneh-aneh. Terus yang cewek-cewek chattingan, gosipan yang enggak gitu ya, ketika sendiri. So, yuk kita latih diri kita sendiri untuk punya integritas di dalam keteduhan. Kita isi saat teduh sungguh-sungguh mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga itu nanti bisa terpancar dalam hidup kita. Oke, jadi apa yang teman-teman lihat dari kamu itu nanti semakin bisa bertambah. Ya, kita kasih income kepada orang lain pun bisa menjadi tempat untuk kita belajar supaya kita semakin takluk dan menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Oke, kita mau selain menaklukkan diri kita juga mau supaya kita dites sama Tuhan ya. Sejauh mana saya sudah bisa dan kamu dan kita semua sudah bisa menaklukkan diri kita. Sebab itu ternyata gak terasa ya ibadah kita mau selesai. Kita meminta Tuhan menguji kehidupan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama, ujilah aku Tuhan.
akan memasukkan persembahan teman-teman dalam amplop dan ditulisi untuk Kopi Korea atau untuk pemuda remaja. Dan silakan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan kantor TU pada hari dan jam kerja. Kemudian selain itu, teman-teman, untuk minggu depan kita masih ada ibadah online. Tetap nantikan bersama-sama dengan kita dan terus dukung dalam doa supaya semakin banyak anak-anak muda yang terberkati dengan ibadah online kita. Oke, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang berkuasa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada petang hari ini. Kami mau hidup kami penuh dengan integritas, terlebih ketika kami ada sebagai diri kami. Otentitas kami biarlah itu terbukti di hadapan Tuhan. Sehingga kami di saat-saat teduh, ketika saya sendiri, ketika tidak ada orang lain bersama-sama dengan saya, tidak ada orang lain bersama-sama dengan kami, maka kami tetap bisa menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk jauh dari hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Bahwa kami untuk jauh dari hal-hal yang sering kali menyakiti saudara seiman kami atau teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Bahwa kami untuk semakin belajar menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Memuliakan Engkau bahkan menjadi saksi-Mu. Kami terus bersatu hati untuk teman-teman yang saat ini studi. Meskipun mereka harus secara online, tetapi kami percaya Engkau yang akan menyertai dan memampukan mereka. Dan kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang bekerja, supaya berkat Tuhan tercurah memberikan mereka kemampuan di tengah-tengah tantangan pekerjaan yang mereka harus hadapi. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, secara khusus kami mendukung untuk teman kami, adik kami yaitu Kensa. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan pemulihan. Agar kuasa Allah mengalir di dalam dirinya, Tuhan terus berikan semangat, sehingga sel-sel yang saat ini perlu digantikan dengan hal-hal yang baru, biarlah kuasa Tuhan yang memulihkan. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang teman-teman juga telah kumpulkan. Diberkatilah untuk setiap kami untuk tetap setia, melakukan apa yang berkenan di hati-Mu. Dan saat ini, kami akan kembali kepada rutinitas kami setiap hari, biarlah Engkau yang akan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Mari teman-teman kita tekadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Tuhan Yesus memberkati.